Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan video pertama dari beberapa video yang akan datang, yaitu di mana video ini menjelaskan tentang delineasi daerah aliran sungai dan layouting peta monofan Agis sebagai salah satu memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah aplikasi teknik sipilan 1. Oke, mungkin kita langsung masuk ke ini ya, Agis ya. Kita cancel. Oke, ini merupakan tahapan untuk membuat sebuah peta yang baru. Oke, kita banget. Oke, tunggu sebentar. Oke, sebelum melakukan tahapan-tahapannya, kita ke customize dulu. Kita ke extension. Terus pastikan semua ini sudah di checklist. Oke. Oke, kita mulai. Kita ke layer. Kita ke properties dulu. Kita pastikan bahwa peta yang kita buat sudah sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Dikarenakan lokasi kali ini yaitu Das Bendung Sitakurak, di mana berada di Pulau Sumatera, di mana Pulau Sumatera itu kebagian di Northern zona 47N. Cara mencarinya kita ke projected, yang projected koordinat, terus kita cari yang UTM, terus kita ke WGS 1984, cari yang Northern, terus kita cari yang 47 N. Oke, kita apply. Oke. Oke, habis itu kita bisa add data Demnas yang sudah diberikan. Ntar kita cari dulu Demnas di Gunung Sitakur. Ini data digital elevation model Sitakur. Kita masukkan semua. Oke, kita add. Oke, tunggu. Oke. Ini udah semua udah masuk. Kita perkecil dulu. Terus kita bisa cek salah satu dari beberapa danas yang barusan kita ke source. Di sini diperlihatkan bahwa visual tipenya itu floating dan visual depth-nya itu 32 bit. Oke. Ini kan si danasnya itu kan belum nyatu ya. Kita bisa satukan dengan di merge, bisa ke search, terus kita cari mosaic tuno raster mosaic tuno raster. Oke, loading. Oke, kita masukkan semua si danas ini, kita tarik, tahan, dan masukkan ke sini. Terus untuk lokasinya bebas mau di mana aja, karena ini tugas kuliah, jadi aku mau di mana ya ini deh. Ini di Arkis. Lokasi penyimpanannya di Arkis. Oke, loading, tunggu sebentar. Oke, udah. Terus untuk namanya kita bisa namain di sini merge underscore dem.if. Jangan lupa untuk nama itu jangan ada spasi karena nanti bakal error. Terus untuk spatial reference-nya kita bisa masukin si WGS 1984. Kita bisa ke geographic, kita cari yang world, terus kita cari yang WGS 1984. Oke. Untuk tadi kan udah diketahui di properties bahwa si tipe pokoknya yang kedalaman 32 bit, terus yang satunya lagi itu float. Jadi kita bisa klik yang 32 bit sama float. Oke, ini bisa masukkan angka 1. Number of band 1. Oke, kita tunggu. Oke, udah. Kita bisa matiin ini semua. Saya udah nggak dipakai lagi. Oke, kalau hilang kita bisa klik kanan zoom layar. Oke, udah ada. Ini kita hapus saja, udah nggak dipakai. Oke.
Jadi si project raster tuh buat si ini, si spatial reference tuh buat ke UTM di 47 kan, yang untuk Indonesia karena ini masih yang dunia. Jadi kita bisa cari project raster, kita bisa masukin yang input rasternya tuh Marisdem yang ini Marisdem, terus kita bisa namain ini project ah ini bisa ntar ya project dem dot div jangan lupa. Oke, terus koordinat sistemnya karena ini pakai UTM, karena awalnya ini pakai yang WGS 1984 kita rubah ke WGS 1984 UTM zona 47. Oke. Oke, udah. Oke. Habis itu kita bisa add base map buat mengetahui kalau si ini tuh udah di posisi yang bener atau enggak. Kita bisa imagery aja, kita add, dan di sini mohon bersabar karena cukup berat. Oke, ini Danau Toba berarti ini udah di Sumatera Utara, berarti udah benar. Terus sekarang kita bisa apa ya maksudnya, topografi, data topografi bendung. Kita bisa ke add data, terus kita bisa nyari yang topografi situasi sungai Silahar, kita klik 2 kali, terus kita masukin yang annotation annotation ya, saya klik lagi annotation sama polyline, banyak kan annotation sama polyline. Oke, kita add. Oke, ini si posisi sungainya ada di sini. Oke, habis itu kita bisa matiin dulu yang world image-nya biar nggak berat. Terus kita nggak harus juga sih, cuman biar nggak berat kita harus turunin si resolusi ini. Kita bisa klik, bukan klik, ya klik search terus cari resample, resample, resample. Oke, bisa resample, terus kita masukin data yang project dem ini ke input, terus jangan lupa kita namain apa ya namanya, resample underscore dem datif 30 ya, 30 deh, datif. Oke, terus jangan lupa si x nya itu kita rubah dari 8 menjadi 30, yang y nya juga dari 8 menjadi 30. Ini default aja. Oke, tunggu lagi. Oke, kita bisa habis baterai masuk. Kita matiin aja ini. Terus habis itu kita mau fill si ini karena kalau nggak dirubah apa ya, kalau nggak ke geoprocessing katanya si filenya itu bakal error. Jadi kita ke geoprocessing dulu, terus ke bentar, geoprocessing, terus kita ke environment. Habis environment kita ke mana ini, parallel processing, terus kita isi ini dengan 0 itu. Oke, habis itu aman buat di fill. Kita cari fill di search, fillnya ini spatial analysis. Oke, surface kita bisa masukin yang resden 30 ini, namanya kita bisa
fill.div. Oke, ini nggak usah. Oke, tunggu lagi. Oke, agak cepat ya sekarang. Ini kita matiin dulu aja. Habis itu kita bisa nyari arah apa ini? Arah aliran, arah sungai. Kita bisa proses terus flow apa ini? Aduh, lupa. Flow direction kalau nggak. Oh itu, flow direction. Surface-nya kita yang fill ini. Oke, ini kita bisa namain flow underscore direction. Jangan lupa. Oke, ini option. Oke aja. Oke, kalau kayak gini ya, apa namanya, kalau udah kelipatan 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 itu berarti udah benar. Habis itu, ini kan arah aliran ya. Habis itu kita bisa nyari si sungainya. Apa ya namanya? Ya kita bisa nyari si sungai. Apa ya namanya? Flow accumulation. Oke, kita bisa klik yang paling atas. Terus kita bisa masukin ini flow direction raster. Berarti flow direction itu kita masukin yang flow direction. Kita namain di sini flow underscore accumulation dot div. Oke langsung. Oke aja. Tunggu lagi. Nah, oke. Oke. Ini sungainya udah kelihatan yang putih-putih kayak gini, cuman kurang jelas. Jadi bisa kita apa namanya? Ganti warna. Jadi kita bisa klik dua kali di flow ini, terus kita ke simbologi, terus apa ya? Oh ya, classify. Oke, kita ke classify. Classesnya kita bisa di 3 aja. Enggak deh, 2. Biar 2 warna. Terus yang classify ini, yang si ini nih, yang ujung ini bisa di mendekati 0, tapi jangan di 0 juga. Kira-kira segini cukup. Oke. Terus yang atas ini kita bisa pakai no color, terus yang bawah ini kita bisa pakai warna biru biar siswanya terlihat kayak apa. Oke, kita tutup dulu ini. Oke, kita bisa lihat ya si oke, kita bisa zoom in biar ngelihat kalau si sungai yang di plot ini sebenarnya masuk di ini enggak? Ya, ternyata masuk. Oke, habis ini kita bisa bikin saya titik bendungnya karena titik bendung saya tuh di A20 di ini A20 ini. Berarti bendungnya ini. Kita bisa bikin titik bendungnya itu. Kita bisa klik katalog, terus cari yang apa namanya folder di mana kita menyimpan. Saya nyimpan folder nyimpan foldernya di sini. Kita bisa klik kanan, terus new, terus kita cari shape file. Kita bisa namanya ini titik bendung. Oke, kita edit si koordinatnya itu biar di zona 47N, jadi 47N. Oke. Nah, udah ada ya. Udah ada titik bendung. Coba kita rubah deh warnanya jadi merah mungkin. Merah bagus lah ya. Terus kita edit biar
bisa nyimpan si titik bendungnya. Kita start editing, start aja di titik bendung, terus oke, continue. Habis itu kita ke editor lagi, terus editing Windows, kita ke create fitur biar si ini ada di sini. Habis itu kita klik si ini, terus nanti udah ada tuh situasi hasil hard final yang terus kita kan titik bendung bapak di A20 ya, berarti kita bisa nyimpen di sini tapi harus masuk ke yang biru, jadi kita bisa nyimpen di sini. Nah, sip lah ya. Oke, barusan. Habis itu kita ke editor lagi, stop di one two, yes. Mana ya? Oh, udah di sini. Habis itu kita ke search, kita bisa ke search, terus snap PowerPoint, kita bisa cari PowerPoint. Kita bisa klik ini buat nandain si bendungnya. Raster to feature, kita bisa masukin yang flow, oh enggak, yang titik bendung ini. Terus ini yang input accumulation raster, yang accumulation, yang flow ini, flow accumulation. Terus kita bisa apa ya namain ini, snap power productive, snap power productive. Oke, tunggu lagi. Nah, dah ini. Habis itu kita bisa delineasi das. Kita bisa search di sini yang namanya watershed. Bisa klik yang ke atas, flow direction, masukin yang flow direction. Terus ini yang PowerPoint ini masukin. Terus kita bisa namain das bendung underscore setakura produktif. Ini bebas ya namanya, mau namain apa, tapi bagusnya pakai das. Oke, let's see, bismillah. Oke, ini dasnya. Oke, dasnya segede ini. Coba kita zoom ke layar. Ya ini dasnya segede ini, gede banget. Habis itu kita bisa apa ya, kita bisa klik kanan di das biar si ininya jelas nanti di peta. Kita bisa ke display, transparannya mungkin apa, apply, lumayan fleksibel ya. Classified kelas 1, kelas 1 warnanya kita ganti pakai apa ya bagus ya, hijau, lumayan lah hijau ya. Coba kita nyalain world imagery. Oh hijau tuh ini ya, coba kita ganti warna yang hijau. Mungkin oranye. Oh mungkin ini terlalu transparan ya, coba kita transparannya ke 50 deh. Oke, aku masih warna oranye. Oke, kita warna biru deh. Jelek juga, udah bagus hijau. Sip lah, terus hijau. Oke, it's done. Untuk delineasi das ini sudah selesai. Sekarang tinggal layouting. Coba kita ke ini, klik yang kanan ini. Kok nggak ada ya?
klik sabar ya, klik kanan page and print satu, kita rubah dia menjadi kertas A4 A3 deh. A3 landscape. Oke, let's see. Kita perbesar. Oke, terus kita bikin rectangle. Ini harus seperti nggak ya? Kayaknya sini dulu deh, segini. Oke, kita klik kanan, properties, kita kalau outline-nya hitam harusnya, hitam, apply. Oke, is it good? Is it good? Kayaknya ini naik kelas ini nggak apa? Nah, nggak ada jelek. Kayaknya karena ini kita. Ini nggak ada. Oh, ada. Apakah kayak gini? Kita bikin rectangle lagi buat si logo. Oke, copy bisa ya? Ah, bisa. Ini buat word image ya. Kita properties juga. Sama color. Oke. Juga properties. No color. Oke. Is it good? Kayaknya kurang kanan dah. Oke. Aduh, terlalu zoom. Sabar, sabar. Zoom out, sabar, sabar. Oke. Kayaknya ini kurang dekat deh. Terus habis ini tuh harus ada apa namanya minimal. Kalem, kalem. Sabar, sabar. Baik. Oke. Oke, bagus. Coba kita tambahin minimap. Kita insert, terus data frame. Oke, kita klik nih data frame, aktif. Terus kita apa ya namanya? Kita add yang ada ini. Kita add dashboard. Kita pakai imagery sama ada apa lagi? Oke, coba kita lihat di sini. Masih putih. Oke, kita cari Indonesia, Sumatera Utara. Kita zoom in sampai Pulau Sumpah. Saya suka ya. Oke lah. Loading dikit. Habis itu kita add lagi. Terus sekarang kita add-nya sidas. Kita add-nya yang das. Oke, add. Jauh banget ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Coba kita simbol lagi. Kita ganti warna. Classify kita satu aja. Kita ganti warna biru mungkin. Oke. Kita tambah rectangle. Segini cukup. Oke. Klik kanan properties. Color merah. Jadi tebalin dikit. Oke. Ketebalan. Coba kita klik kanan properties. Ketebalan. Oke. Sip. Ini keren ya. Coba kita coba lagi.
dasar kecilan. Oke, kita pindah di sini, kecilin. Oh, lihat lagi. Oke, oke lah segini. Coba kita insert north arrow. Nah, ini bagus ya. Ini deh. Oke. Coba kita properties. Coba kita ganti ke warna putih. Oke. Lebih gedein dikit ya. Ini bisa tah. Oke. Ini udah dibuat ya yang rectangle buat apa namanya itu? Nama si katanya. Terus kita bisa masukin legend. Bentar kita rapiin dikit. Ini rapi ya? Ya, kurang lebih lah ya. Terus kita bisa ke insert buat masukin apa tadi? Legend. Kita ke legend. Terus ini sebenarnya nggak perlu semua ya. Kita cuma butuh yang ini dash saja. Kita bisa masukin ke sini. Terus kita bisa next. Kita default aja. Oke, kita default. Kita coba lihat. Oke, legendnya kayak gini. Coba kita klik 2 kali. Coba kita ke style. Apakah kayak gini bagus? Kayak gini deh. Kita lihat coba. Kita kasih ini sekarang scale bar. Ini bebas mau yang mana. Coba kita pakai scale bar ini. Oke, coba kita ke kanan properties. Coba kita colornya ganti sama putih maybe. Coba apply. Oke, coba kita ganti juga sama putih. Apply. Oke. Oke, habis legend coba habis scale bar kita bisa masukin grid line atau line grid. Kita klik kanan di layar dulu, terus ke properties. Kita bisa ke grid, kita new grid. Oke, ini kita next. Kita coba pakai di sini 30 mungkin. Kita coba aja dulu 30. Dan next, oke, dan next, oke, finish. Kita apply, apakah muncul? Let's see what happen. Oke, nggak muncul. Oke, let's see. Oke, ini berarti kegedean ya. Coba kita perkecil. Kita properties. Ini 30 derajat. Coba kita pakai 10. Apply. Oke, kita apply. Oke. Let's see what happen. Kayaknya segini cukup deh. Oke, ini kan si angkanya nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak berdiri ya. Kita bisa ke layar, kita ke properties lagi. Kita yang apa ya, yang grid ini kita ke properties. Terus kita apa ini, aku lupa please.
Oke, size mungkin kita gedein ke 8 ya. Terus yang vertikalnya, yang left nya kita vertikalin atau berdiriin. Oke, apply, oke. Let's see what happen. Apakah keluar? Oke, mungkin harus diatur dulu. Oke, ini udah ada ya, udah kelihatan angkanya. Terus yang ini juga yang mau imagery, yang data frame, maaf, yang data frame kita klik kanan dulu, terus kita aktifkan dulu, terus kita klik 2 kali buat ke properties, sama kita bikin new grid, sama next. Oh ya, ini degree. Oke, kita default aja coba. Kita next, kita finish, coba apa yang terjadi. Oke, kayaknya cukup ya segini ya. Kita edit lagi deh. So kita properties, bentar. Teksnya 6 mungkin cukup lah ya. Coba kita yang left and right nya kita sama, kita checklist, kita apply. Oke, mungkin kotaknya ini kita gedein dikit. Kita gedein dikit biar kelihatan si ini ya. Oke, nah ini kita bisa masukin teks. Ini kita bisa masukin teks. Nah ini ya, kita zoom. Ini teks ini nggak usah diklik ya, dan kita size nya gedein deh, bikin 5 cm, 5 mungkin. Coba kita apply, kegedean ternyata. Coba ini kita setting 5, apply lah gini. Coba kita namain di sini peta gas Sitakurak. Kita apply. Oke, kegedean. Mungkin size-nya segini, oke. Kekecilan. Iya, kayaknya. Coba 6 deh. Terus untuk si logo ini kita bisa ke insert, terus kita ke picture, kita cari misal logonya, bentar ya, bukan di sini, di sini. Oke, kita pakai yang ini mungkin, salah ya. Oke, ini kita perkecil, kita simpan di sini, ini juga di sini, mungkin gedein deh. Coba di center, mungkin ini 7. Oke. Oke, kalau udah beres, coba kita ke file, kita ekspor map. Coba kita simpannya di file ini. Oke, kita coba save. Oke, udah selesai. Coba kita tengok di sini tadi ya. Namanya Sitakurak. Oke, kita lihat. Ini. Oke, udah beres. Ini untuk delineasi gas dan layouting peta menggunakan ArcGIS, berarti sudah selesai sampai sini.
Dan mungkin video pertama udah selesai, nanti dilanjut lagi untuk video kedua dan seterusnya. Oke, ini merupakan video kedua dan lanjutan dari video yang sebelumnya, di mana pada video kali ini itu berisi tentang penjelasan analisis frekuensi dan hujan rencana menggunakan hydronormal. Jadi perlu diketahui bahwa hujan yang telah didapatkan itu harus diuji atau dianalisis frekuensinya masuk ke metode mana yang cocok dan diterima. Untuk langkah-langkahnya kita bisa ke file, terus kita bisa membuat new atau apa namanya file baru itu buat si time seriesnya. Terus ini bisa dinamakan sesuai das atau bebas. Ya karena aku ngikutin das, jadi di sini dinamain das cetak kurang. Ini bebas. Terus yang variabelnya kita bisa masukin yang precipitation serta yang time zone-nya itu bisa UTC 07 Christmas Island. Sebenarnya kalau ada Jakarta semisal atau Indonesia itu lebih bagus karena Christmas Island itu sama GMT bukan UTC plus 07. Jadi kita bisa pakai yang ini. Terus yang measuring ini unit atau panjang atau besar ya ukurannya satuannya, kita bisa pakai yang milimeter. Serta untuk precisionnya itu bebas dikarenakan nggak diperlukan banyak koma, jadi kita pakai yang 2 aja. Jadi ini nanti nunjukin bahwa ada 2 angka belakang koma. Terus yang time step is defined, kita bisa masukin yang annual ya, ini bisa default aja. Oke, finish. Oke, dikarenakan data hujan yang dimiliki itu mulai dari 2005, jadi kita bisa masuk yang ke insert a new record. Ini kita bisa masukin 2005. Kita data hujan sendiri itu ada dari 2005 sampai 2019, jadi sekitar ada 15 tahun. Jadi kita bisa masukin langsung semuanya dari 2005 sampai 2019. Bisa klik kanan di segitiga yang ke bawah ini, terus insert multi record. Dikarenakan yang 2005 ini udah, jadi sisanya 14 tahun ke atas sampai 2019. Oke, jadi udah ada sampai 2019. Terus ini kita masukin data hujan yang udah dihitung, yang udah bentar. Ini ya bentar. Mana ya? Nah, ini yang udah dihitung hujan per wilayah, dimana udah dikalikan tentang bobot pengaruh dari PCH, setiap PCH, dimana pada das cetak kurang ini ada 4 PCH, dimana yang paling berpengaruh itu ya di PCHC. Jadi kita bisa masukkan yang hujan wilayah ini yang sudah dihitung, kita bisa dikopikan langsung di paste di sini. Paste. Kalau udah dimasukin hujannya, kita bisa ke hidrologi serta yang PIPTIA yang statistical analysis, serta kita bisa memilih beberapa metode di sini. Biasanya yang dipakai itu kebanyakan untuk analisis frekuensi khususnya memakai normal, log normal, yang persen 3, log persen 3, Gumbel Max. Dan ini ada apa ya? Grafiknya ini. Serta kita bisa tes yang hujan ini menggunakan X-square test sama Kolmogorov atau Smirnov-Kolmogorov. Yang pertama itu pakai X-square test. Ini dikarenakan data yang rentang 15 tahun itu harusnya 5. Kita coba 5. Dan ini nggak bisa. Jadi kita pakai saja default. Pakai default 4. Oke. Nah, sudah bisa dilihat yang kita memakainya yang A5%. Untuk normal ini diterima, yang X square serta normal diterima, yang log normal ini tidak diterima, jadi tidak bisa dipakai yang log normal.
Yang version 3 log version 3 ini nggak ada, serta yang Gumble ini diterima. Serta kita harus tes juga untuk Smirnov Kolmogorov. Di sini dapat dilihat bahwa semua diterima. Jadi bisa memakai, sebentar, kita bisa memakai normal, metode normal dan metode Gumble yang sama-sama diterima di X square test sama Smirnov Kolmogorov. Serta untuk mengetahui apa ya namanya, hujan tahunan, kita bisa ke forecast, ke to return period yang max, serta kita bisa masukin yang TR hujan 2 tahunan, 5 tahunan, 10 tahun, 25 tahun, dan 100 tahun. Kita coba yang 2 tahun, terus kita oke. Di sini bisa dilihat bahwa nilainya tuh sudah keluar. Jadi nilai ini bisa di copy atau yang dibutuhin aja. Semisal kan yang tadi yang terima berarti yang normal, berarti kita bisa copy yang normal ini nanti terus dimasukin ke si Excel. Ini ada yang udah dibuat dimana dihitung untuk beberapa metode yang diterima, yaitu normal, log normal, sama Gumble. Karena oh iya, version 3 dan log version 3 juga diterima di Smirnov Kolmogorov, jadi bisa dihitung. Untuk analisis frekuensi di sini menggunakan log version 3, ternyata dari hitungan kelompok kami menggunakan log version tipe 3, dimana untuk TR 2 tahun yang tadi sudah di tahapan-tahapannya yang di forecast ini didapat 140,539. Berarti kita pakai yang ini, yang 140,539. Serta kalau untuk mengetahui yang period max 5 tahun, semisal di sini ada 173,077. Kita masukkan ke sini yang TR 5 tahun, serta nanti dicari sampai yang TR 100. Untuk analisis frekuensi menggunakan hydronomon mungkin segitu saja, karena sudah sampai pada beberapa metode yang diterima, dimana pada sekarang untuk dasi Takura khususnya hujan yang diterima menggunakan log version tipe 3 dengan kala ulang dari 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, sampai yang 100 tahun. Oke, balik lagi. Ini merupakan video ketiga dan keempat yang berisi tentang penjelasan ekstrak data klimatologi menggunakan ClimWatt, serta disambung atau disatukan dilanjut dengan penjelasan analisis evapotranspirasi dan hujan efektif menggunakan Crop-Wall. Jadi yang pertama-tama kita bisa masuk ke ClimWatt terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk, maksudnya kita bisa klik yang cari bukan klik sih, cari yang Indonesia. Terus kita bisa display all station within selected country. Jadi kita kalau kita ngeklik ini berarti kita bisa apa ya, menampilkan semua stasiun yang ada di Indonesia. Dikarenakan yang aku dapat itu Dasi Takurak, di mana Dasi Takurak itu berada di Kabupaten Tapanuli Tengah atau Sumatera Utara. Jadi kita bisa fokus di Sumatera atau di bagian utaranya. Dikarenakan di sini tersedia yang Medan, jadi kita bisa pakai yang data di Medan. Habis itu kita export selected station, jadi stasiun yang Medan Polonia ini kita export ke, sebentar, kita bikin tes. Kita bikin folder dulu ya. Maybe bolehlah aku tes Aptek. Kita create folder.
Kita coba simpan di sini. Kita bisa klik yang export.pen dan .cli files. Kalau muncul seperti ini menandakan bahwa itu sudah terekspor. Oke, kita bisa close. Lanjut, kita bisa masuk ke crop mode-nya. Jadi dua aplikasi ini tuh berhubungan, dimana yang clean mode itu untuk mengekstrak atau mencari data klimatologi di Indonesia atau khususnya di Medan untuk Dasi Tanggurak, nanti bisa dijalankan di aplikasi crop mode. Kita bisa oke. Yang pertama itu evapotranspirasi atau ETO, dimana kita mencari temperatur minimal, temperatur maksimal, serta ada angin, serta nanti di sini ada ETO atau nilai evapotranspirasi yang satuannya itu milimeter per hari. Kita bisa ke open di sini, open. Terus kita bisa cari folder yang tadi, yang udah diekspor. Bukan diekspor, ya diekspor. Karena aku nyimpannya di program di sini di UTS Aptek 1. Nah, di sini udah langsung tersedia yang Medan Polonia.pen. Kita bisa klik terus kita open. Nah, udah keluar nilainya dari bulan Januari sampai Desember, di mana untuk rata-rata suhu minimal yaitu 22 derajat serta yang maksimal itu 30,8 derajat. Serta untuk evapotranspirasi di sini didapatkan untuk rata-rata evapotranspirasi bernilai 3,82 mm per hari. Ini untuk evapotranspirasi. Serta sekarang kita mengetahui hujan efektif. Sekarang kita cara mencari hujan efektif dari bulan Januari sampai Desember. Kita bisa ke open lagi, terus kita cari data yang tadi lagi yang udah diekstrak dari clean mode. Saya nyimpen di sini di UTS. Nah, yang tadi kalau untuk ETO itu si .pen, kalau sekarang yang .cli-nya. Kita open. Nah, udah didapetin bahwa hujan efektif total semisal kita dapatnya 1440 mm. Untuk ETO sendiri biasanya dipakai untuk pola tanam, dimana pada pola tanam itu dimulai dari bulan Oktober, dimana ETO-nya bernilai 154,6. Semakin ke bawah Oktober itu puncak ETO di sini terlihat bahwa dia memiliki nilai paling besar dan paling rendahnya itu di bulan Februari. Mungkin penjelasan untuk video 3, video 4 mungkin ya, digabung tentang evapotranspirasi dan hujan efektif menggunakan clean mode, crop mode, serta ekstrak data dari clean mode. Mungkin cukup sekian. Dilanjut nanti kita di video berikutnya tentang pembahasan yang berbeda. Mungkin aku save dulu ya, takut hilang. Oke, balik lagi. Ini merupakan video kelima dan lanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video kali ini yaitu berisi tentang penjelasan delineasi daerah aliran sungai, ada pemodelan debit ketersediaan air dan debit banjir menggunakan software HKS. Oke, kita masuk ke software ya. Ini HKS, kita bisa klik file, terus kita klik new project. Kita bisa namain ini, misal namanya Dasi Tanggurak. Oke, kayaknya kebanyakan. Ini lokasinya kita bebas mau dimana aja karena ini UTS, jadi aku simpan yang di UTS Aptek 1 di HKS. Oke, kasih like. Terus ini jangan lupa kita pakai metrik. Oke, terus itu kita bisa ke komponen, kita bisa create komponen, kita ke basis model,
Terus namanya misal ini dasi tengkorak, kita create. Oke, kita bisa ke komponen lagi, terus kita bisa new, bikin tirai data. Misal ini namanya dem setakurak karena ini dari data dem yang udah didapat, tapi kita bisa pakai yang bekas ArcGIS. Kita bisa ke ArcGIS, kita cari yang resdem 30, kita select finish. Oke, gak muncul, oke gak muncul. Ini tirai datanya kita pakai dem setakurak. Oke, select. Oke, kita ini dulu ya, koordinat sistem. Kita cari yang bukan di sini, di HMS yang WGS 1984 ini dari ArcGIS, jadi kita ekspor, kita set. Oke, kita ke densita kurak, kirim datanya kita densita kurak, kita save. Oke, udah muncul. Sip. Kita ke GIS, kita ke koordinat sistem. Oke, ini udah ke set. Kita ke GIS lagi, tirai recognize ini enggak usah. Ke GIS ini kita klik yang sync. Oke, tunggu, agak lama emang loading. Oke, udah lama ya. Oke. Oke, ini udah ya. Terus kita ke GIS, kita identity stream. Oke, ini kita pakai 50 km aja buat mengetahui seberapa banyak sungainya. Makin kecil ininya makin terlihat banyak. Yang cepat ini sungai. Terus kita ke GIS lagi, kita kasih titik bendung. Kita cari di ArcGIS di sebentar. Oke, kita cari yang titik bendung. Ini kita ekspor, kita import. Oke, di sini kita rename namanya titik bendung. Oke. Nah, bentar. Kita jahit lagi, kita delineasi elemennya. Subbasinnya bisa kita, ini buat penamaan ya. Misal kita pakai ASB buat subbasin. Terus untuk reach-nya kita pakai reach. Untuk insert junction kita yes, kita junctionnya kita pakai junction maybe. Ya udah, ini kita pakai subbasin aja. Subbasin. Kita yes, oke, kita delineate, bukan delineasi dong, delineate. Ini benar delineasi sebenarnya. Kita tunggu, let's see. Oke, sudah terlihat. Sip. Kita bikin yang ketersediaan air dulu. Kita bisa klik yang parameter di sini. Dimana kalau yang ketersediaan air, yang parameter kanopi ini menggunakan simple kanopi. Oke, yang surface juga simple surface. Yang loss ini pakai yang defisit and constant. Yang transform ini apa ya? Ini kita change method, maybe kita non transform sini. Terus yang light ya, yang routing kita jangan pakai light, tapi kita pakai non karena ini ketersediaan air. Oke, habis kita isi parameternya yang kanopi, yang simple kanopi. Initial storage-nya kita pakai 10%. Aduh, bentar, 10.
Untuk max storage-nya ini pakai bisa ngikutin ini yang analisis ini, yang ntar yang ini. Oh enggak, deh, max storage ini kita bisa pakai, nah kita pakai Excel dulu ya. Untuk dasi takurak kita gunain yang terbesar, luas yang terbesar, yaitu hutan lahan kering sekunder. Hutan lahan kering sekunder. Oh bukan deng, ini buat ini yang clay soil. Ini claynya soil clay loam kita pakai 49,5. Jadi max storage-nya 49,5. Terus yang crop coefficient-nya baru memakai yang terbesar ini. Berarti hutan lahan kering sekunder. Berarti kita pakai yang hutan lahan sekunder. Hutan lahan sekunder berarti crop coefficient lokasinya 0,85. Berarti ini 0,85 semua, 0,85. Oke. Kita oh ya, evapotranspirasinya kita pakai yang wet and dry period. Soalnya nggak semuanya kering. Kita apply, kita close, dan kita save. Jangan lupa karena tiba-tiba save keluar. Habis dari surface, canopy kita ke surface. Simple surface, initial storage-nya sama, pakai 10. Untuk max storage-nya juga sama, pakai 49,5. Oke, kita apply ya close. Oke, kita lanjut ke parameter selanjutnya, yaitu surface. Oh enggak, yang ini defisit dan konstan. Inisial defisitnya sama, kita pakai 10. Untuk maksimum storage-nya kita sama 49,5. Untuk yang constant rate kita pakai CNC, yang constant rate ini kita pakai yang terbesar, berarti kita pakai yang 38,96. Yang impervious-nya kita pakai yang ini 2,7, yang udah apa ya dikaliin. Bentar, salah. Oh, come on. Oke, apply, close, dan save. Jangan lupa. Oke, habis ini kita ke komponen, kita create yang control specification. Oke, kita bisa namain ini debit ketersediaan air. Oke. Atau kita namain, bentar, kita namain debit andalan deh. Debit andalan. Oke. Ini start date-nya ngikutin hujan yang ada. Berarti dimulai harus pas 15 biar datanya keisi semua. Jadi kita mulai dari 31 Desember 2004. Untuk jamnya sama. Oh enggak, pakai ini. Oke, berarti ini 31 Desember 2019. Waktunya sama. Terus untuk time intervalnya kita pakai 1 day. Oke, save. Oke, kalau udah kita bisa ke komponen. Kita bikin time series. Ini kita bikin dulu hujan harian yang itulah. Ini hujan harian. Oke. Terus kita bikin lagi yang ini kan hujan hari. Kita bikin yang evapotranspirasi. Ini evapotranspirasi. Oke. Create. Ini yang hujan. Kita masukin ini time interval itu 1 day. Oke, kita save.
Oke, kita klik ini. Mulainya 31 Desember 2004 dan berakhir 31 Desember 2011. Kita save. Kalau itu ya. Oke, kami udah. Kita ke table. Kita masukin hujan yang hujan wilayah. Hujan wilayah harian. Kita masukin semua hujan wilayah ini. Kita copy. Terus kita masukin. Oke, udah. Kita save, jangan lupa. Terus sekarang kita yang series grafiknya udah sama, timesnya oke. Terus kita ke evapotranspirasi juga sama, yang ini manual sama Monday, yang ininya juga sama 31 Desember 2004 sampai 31 Desember 2019. Kita save dulu, terus kita ke table lagi, terus kita masukin nilai evapotranspirasi dari hydromomon climot cropot ini, di copy semua, terus dimasukin lagi, ada ke bawah. Oke, udah. Terus kita save. Oke, habis itu kita ke komponen lagi, kita bikin meteorologic. Ini hujan harian. Oke, meteorologic hujan harian. Kita masukin. Oke, ini pakai yang spesifik evapotranspirasi. Terus yang ininya set to default. Basinnya ini yes, option ini juga yes. Oke, kita simpan. Oke, udah. Kita yang ini subbasin 1 hujan harian, hujan harian. Ini evapotranspirasi. Kalau udah, coba kita compute create compute saudara. Coba ini namanya debit ketersediaan air. Dan next finish. Dan compute kita serang. Enggak, kita klik ini, kita running. Oke, subbasin 3 error. Oke, let's see subbasin 3 kita keluar meter, kita transform. Oke, so nothing happen. Base flow, baru base flow, subbasin 3 base flow. Kayaknya ini base flow-nya no. Kita running. Masih error. Deficit and constant. Ini apa ya, deficit and constant? Loss. Oke, masih salah. Coba kita lihat parameter. Oke, ini belum dirubah ternyata. Kita non, coba kita running. Oke, berhasil. Oke, nah, kita data time source.
Oke, hasilnya ini dikopikan tapi ini ternyata oke, masih ada yang salah. Ntar ternyata besoknya kita ganti on linear reservoir. Oke, kita belum masukin nilai base flow. Ini kita masukin 0,1, 0,1, 0,1. Ini 1, ini 12. Oke, apply, terus set. Coba kita running lagi. Oke, coba kita lihat hasilnya. Time series. Oke, ini udah bener ya. Sama kayak data. Oke, ini bisa dikopikan ke Excel. Ke hujan debit andalan. Misal di sini. Ini debit andalan dari HKFS. Oke, dari ketersediaan air udah. Kita lanjut ke debit banjir. Ntar ya, kita bisa klik yang das ini. Kita perkecil ya, biar nggak kotor. Yang komponen ini, yang das ini, kita bisa klik kanan, kita create copy. Ini kita das slider namanya, kita namain slider aja ya. Kita copy. Oke, udah ada. Nih. Oke, sekarang kita kerja di sini ya. Terus kita ke parameter, kanopinya kita matiin, pakai non. Terus yang surface juga kita non. Yang loss kita pakai yang SCS, yang SCS curve number. Terus yang base flow ini non. Terus yang routing kita pakai yang light. Kita ke parameter kita ini oke, kita yang ini SCS curve number. Yang initial abstraction kita pakai yang ini. Lalu dari komputer kita copy, kita paste. Terus yang curve number kita pakai yang ini di sini. Bentar. Yang ini kita pakai yang sudah dijumlahkan semua. Untuk imperfuse kita pakai kita pakai yang ini, kita sama oke. Kita apply, close. Kita ke parameter transform base flow udah, ini nggak ada, kita klik. Bentar ya, belum sini. Ini dihidupin, aku lupa. Yang transform itu kita pakai Snyder yang standar. Oke, kita transform yang Snyder ini standar, kita masukin lifetime yang sama. Ini mulainya dari 213, berarti dari 2 dulu, 2 lagi time lagi ini 2, sini yang 1, terus 3, terus yang packing koefisiennya juga kita pakai yang ini sama 0,75 semua. Wow, bentar, 0,75 semua. Oke, apply, close, dan save. Jangan lupa. Terus kita parameter lagi, kita ke routing, kita collect. Ini kita pakai yang ini, yang hasil hitungannya. Oke, oke, kita apply, close, save. Parameter udah semua. Sekarang kita bikin control specification lagi. Sekarang namanya debit banjir. Kita create. Oke, untuk debit banjir ini karena simulasi sebelumnya kita memakai 2 hari,
Berarti kita bisa mulai dari 01 Januari 2005, ininya 0000, terus yang ini berarti 3 Januari 2005, ini juga 0000, ini kita pakai 1 hour. Oke, kalau udah kita save, terus kita ke komponen lagi, kita bikin time series lagi. Sekarang namanya enggak deh, PSA 007 6 jam. Oke, mana? Oke, oke, ini time intervalnya kita 1 hour. Terus untuk ininya kita 1 Januari 2005, yang ini juga 1 Januari 2005. Aduh, dari delete. 1 Januari 2005, jamnya berarti 6 jam. Oke, kita save. Nah, kita masukin yang hujan 6 jam yang udah dihitung distribusi hujan jam-jaman. Kita masukin ini. Oke, persen distribusi. Oke, save. Terus kita komponen lagi, kita meteorologi lagi, kita namain PSA 007 6 jam. Create. Oke, ini no, ini set to default. Oh, ini bukan 6 jam deh, ini hujan. Mau jadi edit tername, ini namanya hujan 2 tahun deh, 2 tahun. Oke, ini hujan 2 tahun, ini satu default, ini non, bahasanya kita pakai yang slider. Oke, option, kita override. Oke, kita save. Ini kita pakai yang PSA 07. Total depth ini karena 2 tahun, berarti kita cari yang 2 tahun yang udah dianalisis frekuensinya. Karena pakai low person tipe 3, jadi pakai yang ini, PR 2 tahun. Oke, kita save. Ini sebagai contoh aja ya, yang 2 tahun. Oke, kalau udah, kita coba ke compute, create compute lagi, simulation run. Coba kita ini debit banjir. Ini di next, kita yang pakai slider. Ini hujan 2 tahun, debit banjir. Finish, coba kita compute. Bukan ya. Ini yang debit banjir. Kalau bisa. Oke. Apakah hasilnya betul? Result. Oke. Yang segini. Oh, bukan yang debit banjir. Yang sing, apakah segitu? Coba kita copy. Save. Pakai kata-kata cek. Kita di debit banjir ini ya. Bentar, kita lihat dulu, terus kita paste. Ini udah selesai. Nanti ini kan yang 2 tahun ya, yang 2 tahun nanti dibuat yang 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 100 tahun, terus nanti ditentuin dan dicari mana yang terbesar. Karena aku udah ngitung sebelumnya, di sini yang maksimum itu di tanggal 1 Januari jam 13.00. Terus nanti dihitung lagi inflow 5% untuk keperluan di Hekras. Terus ini ada hidrograf debit banjir dari ini semua. Terus yang tadi yang udah didapat juga yaitu debit andalan atau ketersediaan air. Tadi udah didapetin juga yang ketersediaan air. Mungkin cukup sekian untuk video kelima atau keempat mungkin, karena yang sebelumnya sudah digabung. Kita ketemu di next video. Oke, ini merupakan video ke-6, lanjutan dari beberapa video sebelumnya, di mana kali ini berisi tentang penjelasan pemodelan hidrolika sungai Wandi atau Satidi menggunakan Hekras. Oke, kita bisa langsung masuk ke Hekras.
Nah, di sini ini tampilan awal dari Hackrash. Kita bisa ke file, terus kita bikin new project. Terus kita bisa ke sini kuliah semester 6. Kita bisa simpan, bukan simpan, simpan si ininya, si projectnya itu mau di mana. Aku simpan di sini. Enggak deh, aku bikin folder baru. Soalnya itu aku tadi apa ya? Ininya apa? Ada yang gagal. Oke, kita kasih nama di sini Bendung Sitakurak misal. Oke, ini oke. Setelah itu kita ke ras mapper ini. Tunggu, terus kita bisa langsung masuk ke T-Range. Untuk memasukkan ras T-Range, kita masukin, oh bentar, ini X silang dulu. Terus kita bisa klik tanda plus ini, terus kita cari yang udah di convert dari bukan convert, ini dari ArcGIS yang file yang udah dijelasin dari video pertama. Bisa kita yes di sini, lalu kita create. Kita tunggu sampai dia finish. Oke, mau kita close. Udah ada ya tiranya ya. Terus kita bisa ke map layer, terus klik kanan di map layer, kita bisa add references layer, add references layer. Terus kita bisa masukin yang udah di convert dari si polyline atau si dasnya, apa ya, peta situasi yang udah di convert, ya yang udah diekspor dari ArcGIS. Kita bisa open. Udah, ini ya udah keluar. Ntar kita zoom. Nah ini dasnya. Coba kita ganti warna deh. Kita ke enggak ya, klik 2 kali. Oke ya, bukan bersahabat. Oke, ini layer properties. Soalnya bisa klik kanan ke layer properties. Terus bisa kita klik line yang warna hitam ini, kita ganti mungkin dengan warna apa ya, gold. Oke, kita keren aja deh. Oke, habis itu coba kita add web. Nah, player kita add web imagery biar kita tahu bahwa si itu tuh udah sesuai di sungainya atau enggak. Kita bisa klik yang Google Hybrid. Oke, coba kita lihat. Nah ya, ini sungainya di sini. Oh, berarti udah sesuai. Kita matikan dulu yang Google Hybrid. Habis itu kita cari bendung kita, karena bendung kaku itu di patok A20. Patok A20 tuh di sini, sekitar sini patok A20 tuh, di sekitaran ini A20 nih, A20. A20 tuh di sini. Oke, kita bisa apa, kita cek yang geometri ini, kita klik 2 kali. Oke, nggak muncul. Kita klik kanan, kita create new geometri. Apa ya namanya? Oke, kita kasih nama mungkin Sitakurak. Always. Oke, kita close saja. Kita bisa klik yang pensil yang di atas ini, kita edit. Kita ke, oh bentar, kita ke ini, profil lain. Ini profil lainnya, terus kita bisa klik yang pensil ini di atas sini, terus kita bisa tandain yang titik bening ini. Kita klik di sini ke ini, jangan lupa klik 2 kali. Oke, kita bisa namain ini, namanya patok A20 ready. Oke, A20. Habis itu kita bikin lagi di, bentar, karena dari patok bendung tuh 1 kilometer ke hilir sama 1 kilometer ke hulu. Karena ini dari hilir, dari bendung ini ke hulu itu nggak ada 1 kilometer, jadi kita bisa bikin hulu bendungnya di sini.
ini arah air itu, arah airnya ke sana, ke kiri dari aku ya, arah pandang aku. Kita bisa bikin patok bendungnya di sini. Bukan patok bendung deh, hulu, hulu, titik hulu deh, titik hulu. Oke, kan tadi udah dibilang ya kalau dari titik bendung, dari patok bendung tuh 1 kilometer ke hulu sama 1 kilometer ke hilir. Coba kita ukur dulu 1 kilonya tuh dari bendung itu berapa ke hilir. Coba lihat. Itu lihat ya, di sini ada ini ada ukurannya. Ini udah 944. Oke, 1002. Sini ya, 1000 I. Ya, kira-kira segini lah ya. Berarti 1 kilometer di sini. 1 kilometer di sini kira-kira ya. Jadi kita bisa bikin patok, bukan patok sih, apa ya, profilannya tuh di sini lagi. Ingat ya, profilannya sini. Kita bisa ke sini lagi. Kita bisa tanda ini ke sini. Oke, ini namanya titik hilir. Oke. Oke, kalau udah gini kita bisa stop edit. Kita bisa ke reverse sungai itu artinya. Kita bisa bikin arah sungainya. Karena ini udah kelihatan ya arah sungai itu ke sana. Berarti hulunya di sini. Kita bisa bikin dari sini di bawah, di belakang garis. Dari sini sampai 1 kilometer setelah patok. Oke, oke. Ini dilebihin dikit. Oke, ini kita namain Sungai Sirahar. Ini originalnya kita pakai dia namanya dia Sungai Utama. Oke, oke. Habis itu kita bikin cross section. Karena ini dia sungainya ke sini, berarti dalam POV sungai, jadi si patok bukan patok dan cross section itu harus dibuat dari kiri ke kanan, tapi ngikutin POV sungai. Karena ini sungai ngarahnya ke bawah, berarti dari kiri ke kanan itu berarti dari kiri ke kanan, dari kiri sungai ke kanan sungai. Kita bikin cross section dari sini. Oke, kita ngikutin patok yang ada. Oke, ini hulu tuh berarti si ininya udah lebih gede ya. Ini kan masih 1626. Sementara di hilirnya itu tadi 11. Berarti kalau cross sectionnya udah kayak gitu, di hilirnya lebih kecil daripada hulu, berarti itu udah benar. Habis itu kita masuk ke geometri. Ini kita stop edit. Ini kalau udah berarti ya udah prosesnya udah beres. Kita tinggal lanjut ke geometri. Terus kita ke file, save, kita exit. Habis itu kita ke geometri yang ini. Terus kita file, open geometry data. Kita klik yang kita kurak. Oke. Oke, ada. Udah bener ya, berarti arahnya ke sini. Kan tadi ada petunjuk arahnya di sini ke sini. Habis itu kita masukin cross section yang udah di
ini apa di dari AutoCAD. Coba kita cari ada cross section. Nah ini agak gak jelas ya, nggak apa. Kita mulai dari atas dulu. Ini yang terakhir, berarti ini yang paling awal. Coba kita bikin dua layar sama ini. Oke, ini yang paling atas berarti dia A32. A32. Bentar ya. Nah udah, ini A32. Oke, kita copy yang ini, kita kopikan di sini. Bentar ya, ini ganggu. Oke, kita ganti yang n ya, itu jadi 0,025. Terus yang ini kita kopikan ke right pane. Kita apply data, accept and edit. Oke, ini 132, kita lanjut ke A31. 31 sama satu step ya. Ini 0,05. Ini kopikan. Oke. Yang terakhir B1 pas 35 proses. Apply. Oke. Oke, ini udah selesai semua. Nah, kita bisa kesini lagi. Sini dari exit. Oke, kita bisa ke hatab. Oh, ini kan belum sih ya. Atau nggak kan? Udah. Kita ke hatab yang ini. Udah deh. Yang starting elevasi kita copy invert dari yang udah dimasukin tadi. Terus yang ini kita bebas pakai 20 sampai 500. Coba kita set value, kita masukin 250. Oke, misalnya itu sama. Oke, kita ke file, terus kita save geometric data. Terus kita close, terus kita bisa ke ini tadi kita bikin hujan, bukan hujan deh, apa namanya ya, itulah, kita bisa masukin flow hydrograph. Di sini kita pakai fix start time, terus tanggalnya kita sesuai hujan ini yang debit banjir dari HMS. Mana ya? Debit, debit banjir. Kita pakai yang Q2, Q5, Q10, Q25 sampai Q100. Coba kita set, ini kan 1 Januari 2005, berarti ini kita pakai 1 Januari 2005. 1 Januari ini tahunnya ke 2005, 1 Januari 2005. Set. Oke, time-nya kita pakai 0000. Terus ini data time intervalnya 1 jam. Terus kita bisa copy yang Q20. Q20 ini ke flow. Terus yang bawah ini ada data kosong. Ini kita bisa isi dengan 0.
No, no. Kita copy aja. Copy. Kita copy. Oke, terus yang min flow atau apa ya namanya? Flow minimum gitu ya. Ntar kita copy aja. Kok kamu bisa? Ah, udah. Udah, terus yang min flow-nya kita pakai 5% dari debit banjir. Ini kan Q2 berarti 5% dari Q2 dari debit banjir maksimum. Ini di hijaunya yang maksimum berarti 5% dari 716 itu 35. Kita copy dan kita simpan di sini. Terus untuk slope ini tuh perbandingan antara elevasi tertinggi sama elevasi terendah. Kita hitung nilai itu 0,01. Oke. Terus yang ini kita pakai normal depth sama 0,01. Oke. Terus kita file, kita save. Kita namain Q2 tahun. Oke. Kita ke X aja kelas. Terus kita ke ini, ke apa ya? Ke running as tadi flow analysis. Kita coba running. Q2 tahun startingnya ini kan tanggal 1 ya. 1 Januari 2005. 1 Januari 2005. Itu kan 2002 Januari. 1. Terus ending date-nya itu kan di sininya 3 Januari. Jadi kita masukin 3 Januari. 3 Januari. Oke. Sama 000. Yang bawahnya juga 000. Terus yang program turunnya kita klik yang geometrik, unsteady sama post processor. Terus kita klik yang 3 titik ini. Terus kita yang satu yang ini klik yang one mix flow option. Kita cek di use lokalnya. Oke. Kita file, kita save. Misal ini Q2 tahun. Oke. Ini juga sama Q2 tahun. Oke. Kita ini rubah ke 10 second. Ini kita rubah ke berapa ya? 10 menit. Yang 3 ini, yang mapping output atau graph output atau yang output ini harus sama. Misal kalau 10 menit berarti ketiganya itu harus 10 menit. 10 menit. Oke, kita coba compute. Oke, loading, nggak terjadi apa-apa. Oke, loading ternyata. Oke, ini udah berhasil ya, udah warna hijau. Tulisannya finish it and steady flow simulation. Oke, ini udah beres. Kita close. Ini juga kita close. Terus coba kita masukin yang steady sekarang. Yang steady. Steady ini tuh kita masukinnya data bukan dari banjir tapi apa ya? Oh ini. Ya ini probabilitas. Yang Q20, Q50 karena ini sama ya. Kita bisa masukin ini 2. Terus kita klik yang reach boundary. Yang ini kita critical. Yang ini kita normal. Ini 0,01. Oke. Oke. Oke, terus kita ke option. Terus kita edit profile name. Karena ini nilainya sama ya, 4. Jadi kita bisa satuin aja. Yang ini kita bisa pakai Q20. Namain Q20. Yang ini kita bisa pakai namain Q50 sama Q80. Karena nilainya sama. Oke. Terus kita masukin yang ini Q20. Terus yang Q50 sama 80 kan sama ya. Kita copy. Oke. Kita file, terus kita save flow data S. Kita masukin key steady. Oke. Oke, kita silang. Terus kita running lagi, tapi yang di sini, yang di steady. Kita pilih mix.
Kita ke file, kita set blank as key steady. Oke, ini juga sama, key steady. Oke, kita coba compute. Agak loading ya. Oke, udah finish. Kita close. Kita close lagi. Terus gitu. Yang debit ini, yang debit banjir key 2, key 5 itu dimasukin semua. Terus sekarang kita coba yang debit andalan. Kita rubah di sininya. Udah ini 1 Januari, cuman kita rubah ini jadi 1 day. Karena ini debit andalan. Jadi kita rubah. Terus kita masukin yang ini. Ctrl Shift ini. Semua kita masukin. Oke, bener ya. Oke. Oke, sampai 30 Desember. Oke. Terus yang main flow-nya kita pakai yang max. Aku udah hitung sini yang maksimum di DP itu segini. Karena udah dicoba beberapa kali. Jadi aku pakai 15% untuk debit. 15% untuk minimal apa ya? Minimal debitnya, min flow-nya itu. Kita copy, paste. Oke. Terus kita file, kita save as. Ini debit andalan. Oke. Oke, kita silang, terus kita ke unsteady lagi karena ini termasuk unsteady. Ini masukin Desember 2019. Desember 31 Desember. Oke. Ininya kita rubah ke yang 8 jam lah. Terus ininya kita rubah ke 1 day semua. 1 day. Oke, kita compute. Oh, bentar ya, kita belum ini. File save as plan, lupa. Lupa 3. Key andalan. Key andalan. Ini namanya debit andalan. Key andalan. Oke. Kita coba compute. Apakah berhasil? Kita tunggu ya. Masih di 13, 14. Emang cukup lama ya karena ini 15 tahun per hari dihitungnya. Jadi sangat lama. Ini finish, sudah berhasil. Finish unsteady flow simulation. Berarti ini udah berhasil ya, debit andalan. Tapi ya masih belum 5. Ya udah berhasil ya. Tapi tetap harus nunggu sampai beres copy. Oke, 2010, 2011, masih Juni, Agustus, September, Desember, 2012. Oke, 13, 2014. Agak lama ya. Oke, bentar lagi beres. Oke, ini beres, tapi belum stop. Oke, udah beres. Oke, it's done. Kita coba lihat penambang. Ini penambang. Ini yang key andalan, debit andalan. Ini yang debit andalan. Debit andalan. Segini debit andalan. Ini yang debit 2 tahun. Ini 2 tahun ya, tapi sini banyak yang andalan masih. Ini yang 2 tahun. Debit 2 tahun.
Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Muchas gracias. Adios. Saya project jangan lupa. Saya project jangan lupa. Oke, adios.